Jadi terbuka di sini jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai sobat podcast Dwi Tunggal, kembali lagi dalam podcast Dwi Tunggal. Pelajar bertanya, pelajar bicara. Bersama saya Nur Syifa Rambe hingga 15 menit ke depan. Langsung dari kabin siang podcast SMK Broadcasting Dwi Tunggal, Jalan Lintas Medan, Tanjung Merawah, kilometer 14,5 Deli Serdang, Sumatera Utara. Selamat pagi Bang. Pagi. Boleh nggak nih Bang kenalin diri dulu? Boleh. Jadi nama saya biasa orang panggil Pedet Ribbon karena juga nama akunnya memang itu Pedet Ribbon. Jadi kalau nama aslinya nggak perlu nama asli lah kayaknya ya. Perlu lah Bang, nama panggilan. Oh, nama panggilannya Dedi. Apa Bang? Dedi. Dedi. Ya, jadi kalau nama julukannya di sosial media Pedet Ribbon. Bang, Ya. awal mula kepikiran bikin konten gitu tuh dari mana ya Bang? Abang nih iseng dulu atau emang niat dari awal? Kalau bisa dibilang keseharian ya. Kemarin itu kan sempat beberapa kali itu kerja. Kerja berhenti. Lama-lama kan pengen punya usaha, berjalan usaha, karena memang kemarin suatu hal kita kena dampak pandemi kemarin, terdampak. Iya. Mulailah dari situ mengenal dunia sosial media. Jadi khususnya yang di Facebook belakangan ini yang lagi rame gitu kan. Kalau dari YouTube-nya udah lama, cuman memang kemarin memang rezekinya di Facebook gitu. Jadi kalau bisa dibilang dia dari keseharian, dari kekosongan waktu dan cari kerja payah. Jadi sosial media ini jadi salah satu peluang juga bagi yang di sana masih nganggur gitu. Jadi termasuk abang, udah alhamdulillah sampai sekarang. Berarti sebelum jadi konten kreator, pekerjaan abang ini usaha apa ini? Itu kemarin boba, kemarin dan boba ada beberapa tempat, ada 4 tempat gitu. Terus ada jual juga thrifting. Kalau anak-anak zaman sekarang bilangnya namanya thrifting. Baju monja gitu ya? Sepatu gitu-gitulah. Ini kan abang kan jadi konten kreator. Ada nggak kerjaan samping abang itu? Sampai sekarang ini nggak ada, dan kayaknya memang belum ada, dan kayaknya memang nggak ada. Nggak ada. Nah, kayaknya fokus konten aja dulu sana. Konten pertama yang abang upload tuh masih ingat nggak bang? Terus kayak mana rasanya waktu itu bang? Pas awal-awal bikin konten pertama kali? Kalau awal-awal itu dulu kontennya tentang jalan, ya kan, yang ada di sekitar daerah kita ini lah, di Tanjung Merawah tercinta, ya kan. Tanjung Merawah tercinta, tentang jalan, yang konten-konten simpel, sederhana, dan tentang jalan ini tembus kemana gitu-gitu dulu awalnya. Dan ya perasaannya kalau bisa dibilang sama mungkin kayak banyak orang yang baru mulai di dunia sosial media. Grogi ada, malu pasti ada, tapi itu semua udah terlewati lah kan. Ya sampai sekarang tinggal kayak mana pengembangannya aja sih, itu aja. Oh gitu ya bang. Terus kenapa bang milih nama Pedet Ribbon untuk akun abang? Ada alasannya nggak pak? Mungkin kalau alasan secara spesifik nggak ada, hanya sekedar itu aja. Dulu kan kalau panggilan kecil namanya kan Dedi nih, Dedi. Jadi orang sering panggil tuh ngejek tuh Pedet gitu kan. Jadi Pedet itu nama ejekan kecil dari kawan-kawan kecil dulu. Dan dulu sempat punya akun sosial media itu namanya bukan Pedet tapi nama asli Dedi Kurniawan gitu kan. Dan kayaknya harus di reborn dia. Jadi seorang Dedi Kurniawan tadi reborn balik sebagai Pedet lagi, itu aja sih. Nggak ada hal yang terlalu mendetil kali. Sebelum Pedet Reborn nih, abang pernah kepikiran buat nama lain nggak untuk akun konten abang gitu? Nggak ada. Jadi nama sebuah akun sosial media itu dari awal memang sudah kita pikirkan matang-matang, karena itu salah satu image juga, salah satu kekuatan dari sebuah akun, karena memang harus identik yang mungkin bakal diingat orang nantinya gitu. Jadi karakter dari sebuah kreator itu termasuk bagian dari namanya gitu. Jadi namanya yang gampang diingat orang gitu. Nah, itu sih.
Ciri khas Pedek Reborn tuh apa sih bang? Selain namanya. Ciri khas Pedek Reborn apa ya pemirsa ya? Ciri khas Pedek Reborn itu nggak ada, orangnya sederhana aja, konten simpel juga. eh Lebih ke apa ya, lebih ke kayaknya lebih ke pasaran aja sih, nggak ada yang ini aja gitu, lebih apa ya, nggak ada, lebih sederhana sederhana aja, simpel gitu aja sih sebenarnya, nggak ada hal yang terlalu berat. Pas awal mula jadi konten kreator nih, ada Uh-uh. nggak yang remehin abang? Terus gimana soal tanggapan abang eh, sama remehan dari orang-orang? Kalau remehan itu pasti ada. Dari dulu kalau misalnya konten itu kan, wah kok ngapain kamu? Kan dulu kan kalau kontennya kan dulu kan masih ini ya. Kayak aku bilang tadi, ngukur-ngukur jalan tuh, ya kan? Tapi orang ada aja yang ngira itu kurang kerjaan gitu, ngabis-ngabisin minyak gitu-gitulah dulu. Biasalah. Tapi nyikapinya dulu memang untuk di awal-awal memang kita kan agak ih, apa nih gitu-gitu kan. Tapi semakin sini memang sosial media itu memang nggak bisa lepas dari hal-hal yang kayak gitu, dan kitanya yang memang harus kaya, lapang dada, punya sikap yang luwes lah gitu ya, memang biasalah itu di sosial media gitu. Kan saya kan ada stalking nih akun Facebook abang. Terus saya juga ada baca tuh di postingan abang. Rupanya abang ada buka jasa-jasa juga ya bang. Jasa gabut, jasa curhat, jasa ngemani makan. Terus kenapa abang bisa kepikiran buka jasa gitu juga? Nah gini, itu sebenarnya kan hanya apa ya, sebenarnya itu bukan hal yang baru, cuman itu kayak misalnya abang bilang tadi, eh Feder Ribbon itu identik dengan kesederhanaan, ya kayak orang bilang sering namanya pasaran lah gitu ya, pasaran, kesederhanaan gitu. Dan sebenarnya itu nggak ada ubahnya sama yang namanya endorse sebenarnya, kan gitu. Cuman memang untuk meningkatkan traffic di dalam sosial media itu kita memang harus punya bahasa-bahasa, kode-kode itu sih sebenarnya lebih ke trik kalau itu. Oh Itu berarti itu iya. kode trik, bukan Iya, berarti betulan buka iya, jasa. cuman memang bahasanya itu memang lebih gampang, lebih gampang di reaksi sama orang gitu, lebih gampang di orang kayaknya greget gitu baca status kita tuh, jasa jasa gabut, jasa suntuk, jasa galau gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya ngobrol atau misalnya jasa ngawanin minum kopi gitu-gitu kan sesuatu yang aneh gitu. Tapi itu meningkatkan apa ya, itu meningkatkan traffic di dalam komentar, itu mengundang netizen untuk berkomentar, untuk berkelakar di situ, untuk ketawa-tawa gitu-gitu aja sih. Oh berarti bukan yang betulan buka jasa Nah, gitu. Kaget juga bacanya jadi bang. terbuka di sini jadinya. Iya, tapi itu sama tahu banyak sama seperti endorse sih sebenarnya. Oh Tapi lebih berarti kita sederhanakan, kita lebih pasarkan, kita lihat traffic di sosial media itu, apalagi kan sosial media nih terkhususnya Facebook ya, bunda-bunda tuh di sana tuh banyak tuh. Jadi bunda-bunda tuh gampang ikut apa ya namanya, apa sih namanya, reaksi, memberikan reaksi yang spontan ya. banyak mama-mama Facebook juga. Gitu, mak-mak ini bro kalau Iya bilang betul. gitu ya. Konten reels abang nih ku tengok serius sekali posting tentang lingkungan Tanjung Merawa sama sekitarnya. Terus ku tengok juga postingan abang lucu kali. Kok bisa beda gitu bang? Reelsnya tentang kayak konten gitu kan, konten tentang lingkungan. Sedangkan postingannya beda lagi bang. Nanti abang foto-foto lah tentang jasa-jasa gitu. Jadi terus pertanyaan itu, Iya, kenapa bisa beda gitu bang? ya dia gini, jadi mungkin yang perlu, ini sebenarnya disclaimer ya, ini sebenarnya kan hanya pengalaman pribadi ya. Tapi kalau menurut pengalaman pribadi yang sendiri, sebenarnya di sosial media ini kalau untuk pertama kali memulai itu memang kita harus apa ya, lebih konsisten di satu tema gitu. Tapi memang kita kan ke depan semakin followers semakin banyak gitu kan, udah gitu netizen yang komentar-komentar itu followers kita kan, kita juga semakin kesini semakin ada yang makin banyak kenal gitu-gitu kan. Dan itu semakin kesini, maupun dia postingan, status, foto, atau story cerita gitu, ataupun kontennya sendiri, itu juga sudah bisa menghasilkan gitu. Jadi bukan sekedar kita, tadi pertanyaannya, kenapa video-video Reels itu berbeda dengan postingan-postingannya Iya. gitu. Nah, jadi
semakin kesini, semakin banyaknya followers, semakin banyaknya orang yang singgah di akun kita, di konten-konten kita, eh, kita memang semakin banyak yang bisa kita lakukan gitu. Lebih lebih dari sekedar video, misalnya story kayak gitu, status yang agak sedikit bisa mengundang gitu-gitu. Jadi eh, hanya mempergunakan followers yang semakin banyak itu, kita memang harus bisa buka lebar-lebar bahwasanya nggak cuma satu fitur yang bisa menghasilkan gitu. Jadi Berarti bisa postingan status, bisa story gitu, bisa foto. berarti nggak cuman fokus ke satu Iya, konten doang gitu ya iya. Bang. Jadi dia semua udah satu paket semuanya. Itu selain di Facebook ada aplikasi lain nggak Bang? Abang buat konten gitu. Dulu sempat ada kayak TikTok, dulu ada juga YouTube juga ada, IG juga ada. Cuman untuk sekarang ini fokusnya lebih ke Facebook. Facebook. Ya. Tapi saya lihat kan semalam saya periksa akun TikTok Abang tuh kayaknya masih aktif lah. Masih aktif, Masih. masih aktif. Tapi udah jarang post di situ. Oh, jarang post ya, Ya, Bang? lebih ke Facebook sekarang, fokusnya ke Facebook. Oh, lebih ke Facebook gitu ya, Iya. Bang. Baik, sahabat Dwi Tunggal, kita akan gali lebih jauh seputar abang konten kreator Faded Reborn ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya Nur Syifa Rambe di Dwi Tunggal Podcast. Pelajar bertanya, pelajar bicara. Oke sahabat Dwi Tunggal, kembali lagi bersama saya Nur Syifa Rambe dalam podcast Dwi Tunggal Pelajar Bertanya, Pelajar Bicara. Masih bersama narasumber kita yaitu Bang Pedet Reborn. Masih sehat kan Bang? Masih, alhamdulillah. Udah kena kopi. Oke. Bang, Ya. semalam saya kan ada nengok di reels konten abang yang di Aceh itu. Mau tanya dong, itu abang kesana tuh pas kapan? Itu di Desember tanggal berapa ya, lupa kayaknya. Lupa, tapi itu di Desember lah ya, Desember kemarin. Ada beberapa kali lah kemarin ke Aceh bolak-balik tuh, kemarin ada berapa kali. Kondisi di sana tuh kira-kira gimana sih Bang? Eh, Memang kalau kita bicara tentang Aceh, memang kondisinya cukup memprihatinkan lah, sangat lah, bukan cukup, sangat memprihatinkan. Karena memang rumah-rumah, mulai dari rumah-rumah warga, udah gitu kondisi anak-anak di sana, kondisi rumah-rumah warga juga di sana, mulai masuk dari perbatasan Sumut Aceh, itu memang kita udah nampak bangunan-bangunan rubuh gitu-gitu lah ya, biasalah ya. Hancur abang, Ya, udah hancur emang. itu Bang. Jadi banjirnya tuh udah bukan kayak kita di sini lagi cuma sekedar banjir gitu. Di sana tuh banjirnya udah pakai yang ada yang kayu yang datang, lumpur gitu. Bukan kayak kita banjir sini cuma air gitu di sana. Itu abang datang ke sana sendiri atau sama orang atau tim abang? Kemarin tuh gini, kita kan ya namanya kita konten kreator ya. Jadi kebetulan kita memang datang ke sana kemarin sama kawan-kawan kreator lainnya. Ada konten kreator Medan Deli Serdang kan. Jadi kita gabung, kita buat, sebenarnya lebih ya, kami kayak kreator tuh kami lah abang bilangnya. Jadi kami sadar, artinya kami sudah bisa mengundang masyarakat untuk bisa percaya sama kami, untuk sedikit menyisihkan rezekinya berdonasi. Jadi nggak ada salahnya kalau misalnya kita bisa bantu, kita jembatani masyarakat yang mau berdonasi melalui kita gitu kan. Dan mumpung masyarakat ada sedikit menaruh kepercayaan sama kita sebagai konten kreator gitu, jadi kita coba jembatani masyarakat donasi, terus kita coba salurkan ke sana gitu. Jadi kawan-kawan kreator Tanjung Rawa, khususnya dari Serdang, Medan, dan beberapa lagi juga. Berarti buka donasi juga ya Bang? Iya, open donasi kita kemarin. Kan waktu itu abang ke Aceh nih, terus bikin konten juga. Terus selain abang bikin konten di Aceh sama sekitar Tanjung Merawa, abang tuh bikin konten di daerah mana aja? Itu ke Samosir udah gitu kan, Tanjung Merawa, Serdang Bedage, Aceh, Medan. Nah itu Samosir paling, ini ya. Samosir kita explore keindahan Samosir lah gitu kan ya, mulai dari naik kereta, sepeda motor ya, sepeda motor. Kalau misalnya di Medan naik kereta, jadi kereta mulai kita muter tuh dari Brastagi sampai Tele, nanti tembusnya ke Prapat gitu. Jadi kita explore sepanjang memori handphone muat. Berarti abang kalau bikin konten tuh temanya tentang lingkungannya gitu ya Bang? Sebenarnya nggak juga, kayak yang bilang tadi,
Jadi semakin kita followers semakin banyak itu memang banyak kesempatan. Jadi ini banyaknya followers itu membuat kita semakin bisa untuk bermain bebas. Kalau di awal kita merintis di konten itu kita kan memang harus kalau ini sebelum disclaimer juga dulu ya. Ya. Diulangin lagi nih. Sebenarnya ini pengalaman pribadi. Jadi kalau di awal-awal kita baru bermain sosial media itu satu niche kalau orang bilang itu satu tema. Tapi kan seiringnya bertambahnya followers itu kita memang harus jadi banyaknya followers itu menambah cara kita untuk berkonten gitu. Yang tadi cuma misal konten jalan, followers makin banyak nih. Kita coba yuk main yang di luar konten biasanya, kayak mana nih trafficnya, bagus nggak nih, kan gitu kan. Nah jadi awalnya memang harus ada pengembangan gitu. Jadi nggak harus melulu tentang jalan. Dan memang jumlah followers semakin banyak, kita memang harus banyak lebih explore lagi gitu. Explore akun kita, explore kita cara kita berkonten, kayak gitu, meningkatkan branding, ya gitu-gitu. Oh, berarti itu waktu pertama kali Abang bikin konten, Iya. Abang sempat nggak percaya diri nggak? Pasti, kalau itu udah pasti ngomong salah-salah gitu kan. Ya, sampai sekarang juga ngomong kadang salah-salah juga kan. Karena kan gini, konten kreator ini kan nggak ada bosnya nih, ya kan, kita sendiri yang berekspresi, kita yang mengeksplor diri kita sendiri. Tapi kadang-kadang kan bukan kadang sih, basicnya pokoknya itu bosnya kita itu mood gitu. Jadi kalau kita dari bangun pagi itu nggak mood, pasti nanti ada aja tuh misalnya pikiran lagi banyak nih, kurang kopi nih gitu ya. Misalnya kurang kopi, ya udah nanti kalau misalnya nggak mood itu, ya udah berapa kali take tuh, paling baru cuma pembukaan itu. Ini salah ulang, ini salah ulang. Pernah sampai satu baterai itu habis tuh hanya untuk opening aja, karena memang mungkin Tuhan tuh lagi suntuk juga, lagi mungkin moodnya lagi nggak bagus. Jadi bukan yang dilihat orang kebanyakan di depan kamera tuh wah kontennya selalu mulus aja, enggak. Berarti Masih masih ada sering juga belibet-belibetnya iya, gitu. pasti kalau itu sampai sekarang masih tuh. Bisa nggak Bang kasih tips biar percaya diri ke anak muda yang baru merintis jadi konten creator? Untuk percaya diri itu sebenarnya bukan satu apa ya, bukan satu talenta sih. Kalau bilang itu lebih belajar sih, belajar di depan kamera, ya cuma itu. Belajar di depan kamera itu bukan satu yang dari sananya datang terus kita gini, enggak, itu kita latih. Memang kita belajar di depan kamera, ngobrol fokus di depan kamera. Misal ada kamera nih, kita ngomong kamera nih, terus ada yang lewat negur tuh, beda gitu ya, terus ini ya, itu kita udah gagal. Jadi memang harus terbiasa fokus di depan kamera, ngobrol gitu, tatap tuh kamera pakai mata gitu, dan lebihnya lagi ekspresikan wajahnya. Oke ya, ini gitu. Kadang kan Bang, yang bikin gak percaya diri itu bukan kameranya, tapi respon orang-orang yang Iya, juga itu gitu. termasuk bagian dari itu. Itu kan gini, pas kita mau fokus nih di kamera nih, hati kan bergejolak tuh. Nengok ada tengok itu kan gitu juga tuh. Iya. Jadi lebih ke situ sih. Jadi fokus aja sama satu kamera, walaupun di dalam hati tadi tuh ada yang ini tengok-tengok orang, ini tengok-tengok orang gitu. Padahal sebenarnya kita memang harus fokus. Tapi ya itu bagian dari satu konten yang bakal tercipta dengan baik. Itu artinya fokus, begitu mimik wajah tuh yang pas, ekspresi yang oke gitu. Pas bikin konten tuh pertama kali, ada nggak Abang kepikiran buat bikin konten lain sebelum konten yang Abang jalan-jalan ini ke daerah-daerah? Kalau ide itu sebenarnya banyak. Apapun, makanya kayak ngomong tadi, seiring bertambahnya followers itu bisa buat sang kreator itu lebih berbuat dari apa yang dibuat dia biasanya gitu. Tapi memang kan nggak semuanya bisa kita kerjain gitu. Tapi nanti berjalan dengan waktu mungkin oh coba main inilah, coba main ini gitu. Sih itu lebih ke apa ya, ke pengembangan sih kayaknya. Dan nggak menutup kemungkinan bakal ke sana juga arahnya gitu. Bang, pas syuting nih, bikin konten, itu Abang ada skripnya nggak? Atau emang kata-katanya tuh dari dalam otak? Dari dalam sendiri. Jadi kalau misalnya orang konten tuh kan nampak abang konten tuh kok enak kali ya gitu. Udah gini, udah kayaknya udah ngalir aja gitu. Sebenarnya enggak. Jadi misal nih kita datang nih ke Samosir nih, misalnya kan, datang kita ke satu objeknya gitu. Terus ya udah sampai di objek itu biasalah ya kan, ngerokok dulu. Habis itu mikir, terus cari informasi nih.
Kan misalnya sampai di Samosir nih, cari informasinya. Samosir nih objeknya apa yang mau diangkat? Misalnya ada satu bukit gitu kan. Nah, bukit itu ada di desa apa, ada di kecamatan apa gitu kan. Nah, di bukit itu cari tuh ceritanya. Di bukit itu mungkin punya sejarah apa, atau mungkin sekarang jadi tempat wisata gitu kan. Nah, kita cari apanya, data dia, kita cari informasi tentang bukit itu, kita cari mulai dari alamatnya, desa, kecamatan gitu, dan itu objek wisata apa, pernah punya sejarah apa. Oh, Nah, berarti kayak cari tahu iya, dulu, baru bet- ngumpulin kata-kata dari iya, dalam otak. iya. Jadi bukan hanya sekedar ngumpulin kata-kata, tapi juga kayak mana kita mengatur ritme, suara, nada gitu-gitu kan, kayak gampangnya yang bisa diterima ke masyarakat, kayak mana caranya supaya penonton tuh nyaman nontonnya gitu-gitu. Jadi supaya netizen itu nggak kehilangan kita sebagai konten kreatornya yang dia kenal. Itu abang kalau bikin konten, kalau boleh tahu pakai kamera merek apa bang? Soalnya kayak jernih kali, terus kayak ada gelembung-gelembung gitu bang. Ya, Beda dari kamera lain, saya nah itu tengok. tadi. Jadi sebenarnya ini sambil kopi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nggak Gawe ya, apa-apa, yuk nggak apa-apa ngopi yuk, bang. netizen ngopi yuk. Ya. Jadi kamera apa? Kok jernih kali? Dulu pertama-tama nggak kayak gitu. Jadi kalau semakin kesini tuh kita memang, ya itu tadi, balik lagi. Ketika kita udah semakin dikenal, followers juga udah semakin banyak, kita memang harus bisa menyajikan konten itu lebih dari yang kemarin-kemarin. Artinya kalau dulu hanya mementingkan eh, tayangan gitu, misalnya ada 5.000 tayangan gitu, dulu kan mementingkan itu gitu. Nah, sekarang tetap mementingkan itu, tapi juga lebih ingin memberikan kepada netizen itu tontonan yang dia buat dia nyaman. Mulai dari nyaman tuh apa sih bang? Suaranya jelas, gambar visualnya jernih, oke. Dan kalau misalnya ditanya kameranya apa, pasti otomatis kita perbaikin kameranya ya. Yang tadi pertamanya handphone Android biasa, sekarang udah yang itunya udah agak, handphonenya agak agak lebih tinggi sedikit gitu. Udah gitu kamera gitu udah mulai pakai kamera juga, kamera Insta 360 gitu-gitu. Oh, itu berarti kalau misalnya habis buat konten, itu yang ngedit abang sendiri? Iya, dari Ngedit sendiri gitu? edit sendiri gitu. Oh. Terus sumber konten-konten abangnya dari mana, Kak Balta? Sumber maksudnya gimana nih? Sumber Sumber kontennya kayak kok bisa kepikiran mau bikin konten di daerah sini gitu? oh gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya, jadi gini, ada konten yang memang bener-bener misalnya kita ala konten kreator ini kan banyak nih ya, apanya kan ibaratnya jurusan-jurusan lah tuh banyak gitu kan. Tapi kalau memang kalau misalnya di abang sendiri itu kan lebih kontennya kan lebih ke explore, nge-explore satu tempat gitu kan, satu objek gitu. Nah, abang rasa itu nggak perlu begitu sampai segitunya gitu, karena memang kemanapun jalan misalnya naik kereta gitu, misalnya ada satu, nyampe di satu tempat gitu, ada yang aneh sedikit ya ada berhenti aja gitu. Jadi tapi kalau misalnya, wah kebetulan nih, jadi sebelum kesini nih kan diinfo nih, Oh iya. diinfo sebelum kesini bang hari ini bisa gini gitu, kayaknya kami saja. Kenapa? Besok abang juga ada touring, besok abang rencana touring dari Brastagi ke Samosir keliling itu konten. Jadi sampai sekarang belum tahu nih apa nih gitu kan. Kan Samosir itu kan memang orang bilang eh, kepingan surga gitu kan. Jadi memang banyak yang bisa dieksplor. Jadi sepengalaman abang itu di Samosir itu kan, kita kalau misalnya lewat dari jalan lintasnya itu kan pinggiran danau itu kan biasalah nampak bukit-bukit apa segala macam, tapi ternyata lebih banyak dari yang kita bayangkan sebenarnya. Kalau Luas kita ya kan, masuk Kak? ke kampung-kampungnya itu lebih cantik-cantik, jadi kayaknya bakal masuk-masuk ke situ gitu. Jadi nggak terfokus dengan sebelumnya, oh kok misalnya tahu tempat ini gitu, nggak sedetil itu. Tapi lebih jalan aja nanti nampak yang aneh. Bahkan kayak misalnya dari rumah tadi nih, misalnya mau ke Dwi Tunggal nih ya kan, Iya. rupanya di jalan ada yang aneh gitu kan, bisa kayaknya nih bisa mengundang traffic nih, bisa mengundang apa nih gitu kan, ya udah kontenin gitu. Berarti mendadak gitu ya Bang Mendadak. kontennya? Nah, dan Nggak memang direncanain? enggak direncanain semendadak itu, dan memang harus cepat berpikir apa nih yang bisa diangkat nih. Misalnya
ada kopi tergeletak tuh jalan di depan kok gelasnya agak mereng, agak bentuknya aneh misalnya gitu kan. Nah, itu dengan kita mengeksplorasi kalimat kata itu bisa jadi sesuatu. Oh, berarti kayak nggak langsung direncanain dulu. Enggak. Tapi kalau misalnya ada yang direncanain, misalnya kawan ngajak nih, yuk bisa kemana yuk, di sana tuh ada ini gitu. Paling cuma satu yang dituju. Cuma ada misalnya nih, ada bukit yang indah nih di sana nih. Ya udah cuma itu. Tapi apa iya dari rumah sebegitu panjangnya perjalanan cuma itu bukit itu kan nggak mungkin, sayang gitu kan. Jadi sepanjang jalan tuh memang apa yang nampak di mata itu pasti dieksplor. Harus dikontenin Iya, gitu, harus videoin. dieksplor. Abang kalau bikin konten tuh sendirian atau ada timnya? Kadang sendiri, kadang sama kawan-kawan juga rame sama. Terus menurut abang nih, lebih capek proses ngedit atau mikirin ide konten? Sebenarnya kalau ngedit sih sebenarnya capean eksplor ya perjalanan. Kalau ngeditnya kan sederhana aja sih sebenarnya ngeditnya. Eh, Lebih capek ininya lah di jalannya cari, kalau cari idenya nggak capek lah, cuman kayak tadi kita Perjalanannya ya yang capek, perjalanannya yang jauh gitu bang. iya gitu. Susah nggak bang ngeditnya gitu? Nggak bikin HP panas? Panas juga handphone sama kayak orang konten-konten kreator lainnya, mungkin ada yang pemula, mungkin ada yang suhu-suhu di luar sana sama pasti handphonenya kadang ada yang panas, bahkan ada memori yang nggak muat gitu ya. Netizen tuh masih tahu ya. Sama lah, sama kayak pada umumnya semua, tapi memang itu tadi tujuannya kita kayak mana caranya supaya semakin kesini semakin banyaknya followers, kita memang harus meningkatkan kualitas konten kita, mulai dari suara, dari gambar visual ya, kejernihan gitu-gitu, dan kayak mana penonton tuh biar nyaman denger suara nada kita, mereka nggak kehilangan karakternya kita, gitu aja sih. Itu abang edit video kontennya itu dari aplikasi apa? Eh, CapCut kah? Ngeditnya Ya. ya sama Capcut. Selain itu, Selain itu dulu pernah banyak pakai yang lain, tapi kalau sekarang kayaknya nyaman di situ Capcut. ya, dulu nyaman di satu aplikasi sampai sekarang. Oh, ada nggak sih bang momen abang berat gitu selama jadi konten creator? Berat apa nih? Kayak ngerasa berat aja gitu. Dah, jadi apa ya? Konten ini ada satu hal yang nggak mungkin banyak yang belum ngerasa, dan mungkin kalau kawan-kawan di luar sana yang udah ngerasa sih izin ya, ini pengalaman pribadi ya. Iya. Jadi gini, dampak dari sebuah konten itu banyak, termasuknya yang khususnya yang aku pribadi alamin sendiri. Misalnya gini, tujuannya kan bukan mau terkenal nih, ya kan? Tujuannya kan bukan mau terkenal, tujuannya mau konten. Seru-seruan. Seru-seruan dan kebetulan menghasilkan kan begitu. Iya. Tapi di balik itu kayak abang sekarang ini, mulai mulai dari kemarin, jangan kan sampai sekarang udah 100.000 followers, tapi sekarang dari dulu, dari zaman udah masih 30.000 followers, orang-orang sebagian udah kenal, nanti pergi kemana-mana udah dipanggil-panggil gitu kan, itu bang ini gitu gitulah ya kan. Jadi itu salah satu yang buat abang sampai sekarang agak sungkan sama orang, agak segan gitu kan, agak malu juga gitu gitu kan, karena nggak terpikir sampai segitunya, karena memang tujuannya awalnya cuma konten, ternyata dampak dari sebuah konten itu yang muka kita selalu hadir di beranda-beranda mereka, mereka mengenali, dan bukan cuma mengenali, dan dipanggil, wah ini tarik-tarik. Segan ya kan bang kayak gitu malu. Jadi tapi nggak jadi satu apa, maksudnya dalam kategori berat, bukan berat tapi berat-berat ringan lah ya. Karena kita nggak biasa digituin gitu, jadi tapi sekarang orang responnya udah, itu bang beda ribuan tuh bang, betul lah bang, gitu lah. Paling agak sedikit agak malu gitu, sih lebih ke berat gitu. Selain di dalam Sumatera nih, abang kepikir nggak mau explore luar Sumatera? Pasti, kalau itu pasti, jangankan Indonesia, luar negeri pun harusnya pasti gitu. Tapi nah itulah tadi, eh, kita bisa ketika followers ini semakin banyak, kita memang nggak bisa explore hanya sekitar aja gitu, dan makin banyak followers mereka tuh kan butuh tayangan mungkin yang nggak itu aja gitu, dan kita memang sebagai konten kreatornya itu, sebagai sang kreatornya itu memang harus bisa menciptakan video itu yang betul-betul orang belum tahu jadi tahu gitu kan. Jadi Oh,
pengen sih hadir di situ, tapi kita lihat nanti kesempatannya ke depan ya, pasti mudah-mudahan kalau rezekinya cukup dibuat. Ya, amin. Kayak mana bang respon masyarakat sekitar pas abang mulai dikenal gitu? Ya kalau respon masyarakat selama ini positif-positif aja, cuman abang sih yang lebih ngerasa kayak ih kok gini ya, nggak nyangka gue kok ini gini gitu. Tapi kan image yang terbentuk di layar sosial media itu kan apa ya, kayaknya mereka tuh nilai tuh Bang Pede tuh asik jalan-jalan aja tuh, asik main-main aja, asik nongkrong-nongkrong aja gitu gitu ya. Jadi kalau abang sih nggak ada ini, tapi mereka tuh nilainya ya begitu. Itu Pede tuh jalan-jalan apa nggak capek gini. Padahal sebenarnya konten itu kan kita sesuaikan juga, artinya harus seimbang juga. Kita juga tetap juga harus jaga kesehatan, karena belum tentu konten yang kita post hari ini tuh tinggi yang hari ini gitu. Dan selama kita konten juga pasti kita jaga ritmenya, setiap upload itu pasti ada jam-jamnya, ada hari-harinya kita sesuaikan gitu. Jadi nggak begitu konten harus upload hari itu juga sih. Selain respon positif, ada respon negatif gitu, kayak hujatan-hujatan. Misalnya, ih Bang Pedet kok kayak gini kali, kok gini gitu. Alhamdulillahnya sampai sekarang kayaknya belum ada lah. Tapi kayaknya kalaupun ada, bakalan lah, pasti bakalan ada itu. Karena dunia sosial media ini kan begitu. Jadi dunia sosial media ini luas ya. Luas lah, dunia sosial media ini luas. Banyak macam pikiran orang, dan orang bisa berkomentar tuh hanya dengan jari tanpa harus ada pakai mulut langsung gitu kan. Iya. Tapi itu tadi eh, hati-hatilah ya kan, namanya sosial media. Jadi sosial media sekarang bisa juga jadi kasus. Bahaya Apalagi juga kan. netizen sekarang kan ini munafik. Iya, karena makanya kan belakangan banyak dibilang sosial media itu sekarang banyak juga orang yang berurusan dengan hukum gara-gara sosial media juga. Ketika kita nggak bisa rem gitu kan, atau kita kebablasan gitu. Jadi memang bukan kita harus menyakiti orang secara fisik, tapi ternyata sekarang cuma pakai jari aja orang udah bisa berurusan dengan hukum. Makanya tetap hati-hati. Abang juga nggak menutup kemungkinan juga. Abang memang harus tetap filter, harus tetap jaga diri juga, jaga emosi juga, sama netizen mungkin, sama yang ngikutin abang gitu kan. Sebisa mungkin memang harus dijaga lah. Jadi memang nggak dilepas dari kemungkinan itu pasti ada aja. Gitu. Konten mana nih Bang yang menurut abang meledak terus nggak disangka-sangka? Oh, konten meledak itu kebetulan kemarin, kalau konten meledak banyak ya. Tapi yang paling suka itu dan meledak, tapi dia meledaknya nggak meledak yang kemarin-kemarin juga, dan lebih ke yang ini yang di Pantai Labu. Itu tentang pembuatan sampan atau kapal tradisional, pembuatan secara manual, ada di Pantai Labu, dan kita ikutin tuh prosesnya dari awal, dari pembuatan, dan yang kerja itu cuma 2 sampai 3 orang gitu. Jadi itu banyak masyarakat yang memang belum tahu, dan di video itu dari awal ke konten itu udah ada satu objek itu mungkin ada 3 atau 4 konten tuh abang ikutin dia dari pertama kali lantai dasarnya, habis itu datang ke sana lagi selang berapa minggu, itu datang lagi udah separuh, sampai dia diturunkan ke sungai gitu. Jadi kapal besar gitu diturunkan sampai di pinggir sungai gitu, itu kita ikutin, dan ternyata itu responnya bagus. Masyarakat juga banyak yang belum tahu, dan tahu ya gara-gara kita buat video itu masyarakat tuh jadi tahu. Kayak ada bang di bagian sampan kapal itu bang, jadi dan itu pun aku juga baru tahu itu gitu. Jadi ada kayak macam ada WC gitu ya. WC di belakang kapal yang WC manual gitu. Itu hanya berdasarkan pakai papan di belakang boardnya itu WC alam lah ya. Dan banyak ternyata setelah video itu dinaikkan, masyarakat tuh, oh bang aku baru tahu nih, ternyata di belakang kapal Saman itu ada WC-nya juga ya ada enggak? FYP Nah, Bang. iya gitu ya. Jadi nelayan itu di mana buangnya gitu ya, di situ gitu. Bayangin tuh. Walaupun nelayan tuh ya, jadi bisa tarik kesimpulan sebegitunya lah nelayan-nelayan kita. Jadi lebih menghargai, kita bisa lebih menghargai perjuangan nelayan-nelayan kita gitu kan. Mereka berjuang sampai pun mereka mau buang aja pun sampai segitunya resiko, cuma pakai papan, paling papannya 40 sentian gitu, hanya untuk nongkrong gitu, dan langsung ke laut gitu kan. Terus kita mandang WC yang paling luas di dunia ini. Pernah nggak abang tuh shock
sama viewers abang yang FYP yang banyak gitu? Maksudnya gimana? Gimana? Kayak misalnya abang konten nih, Mm-mm. bikin konten, Mm-mm. udah abang post, Mm-mm. terus rupanya FYP yang nonton tuh banyak ribuan orang. Banyak, sering. Shock nggak abang itu? Sebenarnya kalau sekarang itu nggak begitu. Kalau dulu iya, kalau baru-baru mulai. Tapi kalau sekarang nggak ada sih. Bikin memproduksi konten nih, konten satu. Misalnya dalam perjalanan itu konten satu, konten dua, konten tiga. Sekarang eh, strateginya tuh lebih ada bahan konten, ya udah posting tinggal gitu. Tinggal terus kita jalan lagi, cari lagi, posting tinggal nanti FYP sendiri gitu. Kalau sekarang udah kayak gitu. Kalau dulu memang karena masih baru-baru mungkin pemula iya gitu ini iya, gitu seneng ya masih shock kalau dulu. Kalau sekarang Biasa nggak aja ya. biasa aja. Yang penting memproduksi sebuah konten, edit bagus, posting, udah tinggal. Yang support abang sama ini dari awal jadi content creator sampai sekarang tuh siapa bang? Udah pasti orang tua, udah pastilah ya, orang tua, keluarga lah udah Kalau pasti. kawan ada gitu bang? Kalau kawan ya, jadi pernah dulu denger orang bilang kalau kawan-kawan tuh ternyata nggak ini ya, kawan-kawan mana ya, ya ada yang support, ada yang nggak mau tahu gitu. Ya biasalah. Oh iya iya bang. Oke, ngopi dulu ya. Ya bang, ya bang. Baik sahabat Dwi Tunggal, kita sudah sampai di penghujung segmen kedua. Kita istirahat sejenak, jangan kemana-mana, tetap di podcast Dwi Tunggal. Pelajar bertanya, pelajar bicara. Sahabat Dwi Tunggal, masih bersama saya dalam podcast Dwi Tunggal. Pelajar bertanya, pelajar bicara. Bang, Ya. gimana cara biar konsisten pas bikin konten? Ya, sebenarnya konsisten itu dari semua langkah-langkah kita berkonten atau bermain di dunia digital itu memang konsisten itu yang paling berat. Penting ya bang, berarti Penting, sangat konsisten. penting. Jadi gini, konsisten itu adalah ruang bagi yang pribadinya. Konsisten itu misalnya gini, satu hari kita posting tiga kali misalnya, pagi, siang, sore gitu kan. Nah, gunanya konsisten itu di pagi, siang, sore itu sebenarnya video-video itu jangan diharapkan tuh nanti kok sepi ya, kok yang nonton cuma sekian ya gitu. Jadi jangan diharapkan ke situ gitu. Jadi dengan konsisten itu, itulah kita membentuk. Kalau algoritma itu kan sistem tuh, sistem aplikasi yang buat gitu kan. Iya, Tapi kita pancing gitu. Kita pancing dengan sehari 3 kali konten misalnya kan, pagi, siang, sore gitu. Iya, konsistennya itu yang berat. Tapi memang gunanya konsisten itu untuk memancing algoritma. Untuk memancing algoritma supaya apa? Konten-konten kita tadi itu yang sehari 3 kali itu tadi itu memenuhi beranda di sosmed kita sehingga orang-orang tuh kita capernya di situ, bahasa mudahnya itu caper gitu. iya Caper satu cepet. hari 3 kali posting, biarin aja, memang begitu, sosial media itu memang begitu, kita harus caper satu hari 3 kali gitu. Dan kalau bisa ketika misalnya ada nih mau buka Facebook gitu kan, kalau bisa begitu Facebook begitu buka langsung ke adik yang nampak. Jadi netizen kok dia aja ya, kok dia aja yang nampak ada. Justru itu konsisten dari situ tuh yang berat memang, untuk melatih diri konsisten disiplin satu hari 3 kali konten gitu kan. Karena sampai di sekarang pun kalau misalnya bang sampai sekarang sini sebenarnya karena memang itu tadi, karena memang udah followers semakin banyak dan kayaknya nggak perlu sampai segitunya, tapi memang kontennya tuh memang harus ada isinya gitu, lebih gitu. Jadi Sesuai jam nggak bang itu ngepostnya? kalau kalau untuk abang di sekarang kayaknya enggak. Berarti Tapi bebas. iya, tapi ingat, tapi kalau dulu baru-baru pertama konten memang harus konsisten di mulai dari jumlah videonya per hari, udah gitu juga jam-jamnya juga harus diperhatikan. Nah, itu tadi yang bilang, semakin banyaknya followers kita bisa semakin berekspresi. Berekspresi itu apa artinya, Bang? Berekspresi itu em, posting di luar jamnya. Bebas Bebas udah gitu. bisa kita buat gitu karena jumlah followers udah semakin banyak, jadi kita bisa bebas berekspresi banyak. Kalau followersnya banyak, terus kita kan banyak berekspresi nih. Rupanya banyak juga nih konten yang sepi. Itu kayak mana tuh bang ngatasinya? Eh, Makanya abang bilang sekarang, kalau sekarang fokus abang tuh nggak di jumlah view, sekarang lebih kayak mana caranya
produksi sebuah konten udah sebagus mungkin, sebaik mungkin sampai sekarang, sampai yang abang lakukan sampai sekarang ini, ya udah posting aja, posting posting gitu aja sih sebenarnya. Bang nih pengen dikenal sebagai content creator kayak mana? Sebenarnya nggak sampai ke situ gitu, nggak pengen dikenal sampai kayak mana. Tapi itu terbentuk sendiri gitu, jadi nggak ada pernah pengen punya terkenal gitu, nggak ada gitu. Tapi tanpa kita sadari itu terbentuk sendiri gitu, karena memang ya itu tadi kayak abang bilang, asal mereka buka Facebook pasti muka abang aja gitu, sampai nanti nggak cuma orang-orang biasa, nanti pak polisi oh gede, nah, nanti gitu-gitu gitu, nanti terbentuk sendiri gitu. Bang, apa harapan abang ke depannya buat akun abang, Pedit Reborn nih? Harapannya semakin berkembang udah pasti, tapi di dalam berkembang tadi itu kayak pengen apa ya, orang jadi yang nggak tahu lebih banyak jadi tahu gitu. Jadi masyarakat, abang pengen bukan cuma untuk abang aja ya, jadi kayak di masyarakat di luar sana atau adik-adik juga mungkin yang masih sekolah juga gitu kan, dunia sosial media ini udah terbuka luas gitu. Jangan pernah menganggap bahwasanya setelah sekolah tamat gitu hanya sekedar melamar kerja berbondong-bondong ke pabrik-pabrik gitu. Jadi dunia sosial media ini udah cukup memberikan peluang untuk mungkin tuh adik-adik yang baru tamat gitu, dan mungkin juga bisa dilatih semasa masih sekolah gitu. Dan kayak Dwi Tunggal ini abang cukup salut nih, Dwi Tunggal nih punya wadah kayak gini, punya podcast yang udah kayak gini gitu ya. Jadi ini sesuatu lah nih kalau abang bilang, jadi apa ya, jadi membuka peluang untuk anak-anak sekolah bisa menyadarkan gitu, menggiring anak-anak sekolah tuh bahwasanya pekerjaan itu bukan salah satunya cara untuk menghasilkan uang gitu, tapi ada dunia sosial media yang terbuka sampai sekarang sangat luas dengan cara berkonten gitu kan, seperti kayak ini podcast ini. Kasih pesan apa bang buat anak muda Tanjung Merawat yang mau mulai bikin konten tapi masih ragu gitu? Ya, jadi pesannya untuk anak-anak muda Tanjung Merawah, izin nih susu guru-guru awak ya. Jadi pesannya untuk anak-anak muda Tanjung Merawah khususnya, jadi konten itu hal yang paling sederhana. Ketika kau percaya sama dirimu, bahwasanya kau ngerasa sulit cari kerja, mungkin kau udah bisa ngelatih dirimu sendiri ngobrol di depan kamera, ataupun enggak, kau gak usah dilatih-latih kali di awal-awal, yang penting berani aja konten dan sadar bahwasanya dunia sekarang udah terbuka luas. Mulai merintis dari sekarang yang belum tahu apa-apa atau sedikit pengetahuan yang sekarang dilatih, nanti suatu saat ketika nanti udah jadi, udah bisa menikmati, aku yakin kalian pasti nggak mau kerja. Nggak mau kerja tapi gila konten kalian. Gen Z tuh. Oh iya gitu, jadi Gen Z ya, buat Gen Z ya. Oh Gen Z apa Gen Z cara bilang ya? Gen Z. Gen Z ya. Jadi aku yakin kalau kalian udah nyaman di sosial media, aku yakin males kerja kalian. Pasti Males kalian kerja tapi pengen banyak duit. Oh iya, jadi orang kan banyak bilang tuh, wih abang tuh jalan-jalan aja, duitnya dari mana tuh, gitu-gitu kan. Ya, artinya kalau kita kerja masuk jam 8 pulang jam 4 sore, ya kan? Pulang. Gajinya nanti di awal bulan. Kalau kita konten tuh enggak, ya udah, malas konten pagi-pagi, malas konten. Jadi nanti keluar jam 8 ya kan. Sarapan dulu lah, ini dulu lah, ini. Jadi nanti siang keluar, walaupun nanti bisa udah panas ya, panas sekali, udah nggak jadi keluar ya gitu. Tapi ya itu artinya ya nggak boleh gitu juga, kita harus punya konsisten. Pastikan kalau nggak mau keluar kalian punya stok video. Wajib konsisten. Iya, jadi kayak abang lu pernah tuh pagi keluar, sore pulang. Jadi kayak macam orang kerja. Jadi bangun jam 6 pagi, ya udah selama keluar dari jam 7 pagi itu sampai sore ya macam orang kerja, tapi macam main-main gitu. Ke sana ke Panti Labu tuh muter sampai Pakem, balik tuh nanti bisa dapat berapa konten gitu kan. Ya udah dikumpulin itu tiap hari gitu aja, nanti rubah arahnya ya udah posting satu gitu. Oh, berarti nggak langsung semua diposting? Enggak gitu. Terakhir nih bang, kasih satu kalimat yang gambari perjalanan Pedit Reborn dari 0 sampai sekarang. Gak ada yang nggak capek. Harus berani belajar, ya belajar tuh nggak berhenti ya, belajar tuh nggak putus-putus.
capek lah, bukan, nggak ada yang nggak capek. Jadi kalau misalnya yang ditengok orang-orang di luar sana, enak kali ya Bang Peden jalan-jalan aja kerjanya sana sini konten, percayalah di sampai titik ini aku capek kali. Tapi itu tadi memang harus kita jemput tuh. Kenapa? Ya itu cukup kayak itu ya. Wah ininya. Oke, baik. Sampailah kita pada akhir bincang santai kali ini. Terima kasih Bang Pedet karena udah meluangkan waktunya untuk hadir di studio podcast Dwi Tunggal dan berbincang santai yang sangat seru. Ya boleh sama-sama. Saya Nur Syifa Rambe, pamit undur diri. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.